Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jambi TV. Senang sekali malam hari ini saya Fitria Pramadian kembali hadir di hadapan Anda tentunya di program Lebih Dekat. Ya pemirsa Jambi TV, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Provinsi Jambi, Indonesia bahkan dunia tengah dilanda wabah virus yang sangat mematikan yang dimana kita ketahui yaitu virus COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Nah, banyak sekali tentunya semua lini kehidupan masyarakat sudah mulai berdampak akibat adanya wabah virus corona ini. Banyak juga tentunya negara yang sudah sangat kewalahan untuk mengatasi virus corona yang terjadi pada saat ini. Lantas bagaimana pemerintah Provinsi Jambi mengatasi dengan cepatnya penyebaran virus COVID-19 ini? Bersama saya saat ini sudah hadir Ketua DPRD Provinsi Jambi Bapak Edi Purwanto. Selamat malam Bapak Edi. Selamat malam. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Edi ya. Seperti yang kita tahu ini Pak, kita tahu bahwa saat ini Provinsi Jambi tengah dilanda wabah virus COVID-19 atau virus corona. Bapak sendiri sebagai Ketua DPRD Provinsi Jambi yang tentunya juga sudah banyak nih ya tentunya mendengarkan pasien-pasien positif ataupun negatif yang tentunya sudah tersebar di Provinsi Jambi. Boleh kita ketahui nggak Pak, ini dari Bapak selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi, berita terupdate saat ini mengenai virus corona yang tersebar di Provinsi Jambi? Ya, baik. Jadi kata kuncinya dulu bahwa sebagai penyelenggara negara, negara itu wajib melindungi rakyatnya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah rakyatnya itu sendiri. Itu konsesi ketika Indonesia ini merdeka. Pada saat ini kita sama-sama tahu setelah sudah sampaikan tadi, COVID-19 sudah kemana-mana gitu. Coronavirus disease 19 kita sebut corona. Kalau diselewengkan ada namanya Mbak Corona katanya. Sudah banyak macam-macam model-model seperti itu. Di Jambi sendiri hari ini udah positif 4. 4 positif. Kemudian ada 9 yang PDP, kemudian hampir sekitar 600-an yang ODP, orang dalam pengawasan, pemantauan seperti itu. Nah, kalau ODP kita memang menurun terus karena memang kita lihat siapa yang datang ke Jambi, kita tes dulu, kemudian kita posisinya kita sebut dengan ODP. Nah, yang PDP 9 dan sekarang kita lagi nunggu tes kurang lebih 7 yang hasil swabnya. Dan kita berharap cukup 4 ini saja, jangan sampai menyebar kemana-mana. Nah, di Jambi itu sendiri termasuk baik sampai hari ini ya, artinya tidak seperti provinsi-provinsi lain. Tapi memang kita harus selalu waspada, kita tidak boleh lengah, kita juga tidak boleh overconfidence, dan yang paling penting tertib. Bagaimana kita memudayakan hidup tertib. Kita harus mengkampanyekan itu secara masif. Kita semuanya penyelenggara negara, stakeholder yang terlibat, tokoh-tokoh itu harus memberikan contoh kepada masyarakat. Misalnya mohon maaf hari ini ada sesuatu pergeseran social distancing, physical distancing. Jadi artinya memang kita menjaga jarak, yang biasanya salaman cipika-cipiki, sekarang dengan segala hormat kita caranya juga cara-cara yang mohon maaf mungkin dengan cukup begini atau tangan seperti ini, sehingga harus menjadi pemakluman bersama. Kadang-kadang di beberapa daerah menganggap waduh bapak ini sombong, mbak ini sombong, ibu ini sombong seperti ini. Padahal bukan itu konteksnya. Walaupun kita social distancing, tapi memang kepekaan sosial kita harus kita munculkan hari ini. Sense of crisis kita harus kita munculkan sedemikian rupa. Siapapun itu yang memang punya tanggung jawab moral bagaimana mendorong supaya COVID-19 ini bisa cepat berlalu di Provinsi Jambi. Dan sekarang kita juga di gugus tugas sudah banyak melakukan langkah-langkah. Misalnya hari ini kita ada 7 pintu masuk ke Provinsi Jambi. Ada di Tanjab Barat, Suban, perbatasan Riau, sama Jambi, ada perbatasan Palembang dengan Jambi, perbatasan Sumatera Barat dengan Jambi, ada juga di bandara. Ini memang kita jaga dengan sangat ketat.
Jadi siapapun bus-bus, mobil-mobil yang masuk ke Jambi, plat-platnya yang platnya tidak Jambi, kita stop, uji dulu, dites dulu suhu badannya, kemudian dicek tinggal di mana, dari mana, riwayatnya jelas, KTP-nya di mana gitu loh. Nah, kalau suhu badannya normal, nah kita posisikan dia sebagai ODP, tempatnya di mana gitu loh. Tapi kalau suhu badannya agak ini, ya udah kita PDP. Kalau memang agak ini, langsung kita siapkan juga ruang isolasi di situ. Sebentar, baru nanti kita dorong ke rumah sakit rujukan. Di Jambi sendiri kita punya 9 rumah sakit rujukan. Awalnya kita 6, sekarang ditambah 3 lagi. Jadi kita punya 9 rumah sakit rujukan di Provinsi Jambi. Tentu memang dengan hal yang seperti ini, banyak yang memang harus kita siapkan sedemikian rupa. Karena sekali lagi, virus corona itu harus kita lihat dari 3 sisi. Yang pertama, penanganan secara kesehatan. Bagaimana rumah sakitnya, ruang isolasinya, ventilatornya, dokter-dokternya, kemudian perawat-perawatnya, APD-nya dan semuanya harus lengkap. Nah, harus siap di situ. Nah, sampai nanti kita ada pasien, APD kita nggak ada. Nah, ini juga jadi masalah baru. Dan juga kita mengapresiasi kerja dokter-dokter, perawat-perawat sebagai pahlawan COVID ini harus kita berikan support terus. Di DPRD sendiri kemarin kami sudah coba memberikan motivasi ke para dokter dan perawat, tenaga medis, memberikan bantuan kepada mereka berupa makanan, kemudian minuman, vitamin dan sebagainya, sebagai ada rasa kepada empati kita kepada mereka supaya bersemangat untuk bekerja dengan baik seperti itu. Benar sekali. Dan tentunya seperti kita ketahui bahwa kalau misalnya seluruh masyarakat khususnya dari Provinsi Jambi saling sadar terhadap physical distancing atau social distancing itu, insya Allah ya Pak ya, penyebaran virus corona dapat kita tekan agar tidak bertambah lagi. Nah, untuk pemerintah Provinsi Jambi sendiri Pak, tentunya sudah banyak lini kehidupan masyarakat yang berdampak dengan adanya virus corona ini. Untuk secara pekerjaan sendiri di DPRD Provinsi Jambi, apakah itu turut berpengaruh? Ya, jadi begini, saya sampaikan tadi bahwa ada 3 sisi yang kita cermati dengan baik. Pertama, aspek kesehatan. Siapa yang sakit, penanganannya seperti apa. Tentu rumah sakit rujukan harus siap, harus sangat siap. Yang kedua, dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Contoh misalnya petani-petani karet. Hari ini jadi keluhan luar biasa, harganya sangat-sangat jauh dari kebiasaan dan cenderung tidak ada juga yang beli. Kemudian baru ini ada 4.000 lebih ada terjadi PHK. Kemudian pedagang-pedagang kaki lima, UMKM, ojol, ojek online dan sebagainya. Ini dampaknya luar biasa. Nah, ini harus kita cermati. Yang ketiga adalah jaring pengaman masyarakat. Jadi orang-orang yang memang selama ini adalah kelompok miskin dan rentan miskin. Kita sama-sama tahu di Jambi ada lebih 274.000 yang miskin dan rentan miskin. Yang hari ini yang sudah diintervensi oleh pemerintah pusat kurang lebih 165.000. Praktis kita ada sekitar 109.000 yang memang harus menjadi perhatian kita. Jadi 3 aspek inilah yang memang harus kita cermati dengan baik. Nah, dampak ekonomi tadi beberapa formulasi kita coba ciptakan. Misalnya kemarin ada opsi bagaimana petani-petani karet yang karetnya 1 hektar ke bawah punya lahan, misalnya saya punya lahan 1 hektar ke bawah yang betul-betul berdampak, ekonominya juga bermasalah, maka ada kemungkinan solusinya kita dorong bank BPD untuk membeli operasi pasar pemerintah. Nanti akan kita diskusikan kepada mereka. Yang kedua, sebenarnya pabrik ini buka, dari ada 11 pabrik 9 buka gitu loh. Nah, ini missingnya di mana? Kalau ada permainan tengkulak, kemarin kita sudah bicara dengan Pak Kapolda juga akan melakukan cek ke lapangan, akan melakukan penyelidikan. Siapa kira-kira yang terlibat mempermainkan harga ini? Yang semua harus kita lakukan, termasuk mohon maaf, harga gula misalnya. Kemarin kan sempat naik. Sudah harga eceran terendah headnya kan kita 12.500, tetapi hari ini kemarin sampai 17.000 dan sebagainya. Padahal kita udah baru nyampe Bulog itu baru ada sampai gula 200 ton dan harga Bulognya itu sendiri
membuat 12.100. Nah ini kok tapi ternyata di lapangan masih ada 12.000 apa itu 16.000. Nah kita minta tolong ayo dong kepada teman-teman, ada sense of crisis kita. Hari ini kita ada pandemi yang luar biasa, ada COVID ini. Jangan dimanfaatkan situasi ini untuk kepentingan untuk mencari keuntungan yang luar biasa. Tapi waktunya kita berempati, waktunya kita berbagi, waktunya kita menolong. Kaya untuk apa? Kok tiba-tiba kita kena COVID? Benar. Kena COVID, kemudian penyembuhannya juga tidak gampang, cukup lama, dan beberapa ini data terakhir di Indonesia kita udah 399 yang meninggal. Iya. Artinya kan itu yang kita dorong. Kalau kita empati kita lakukan luar biasa, sosial ini kita lakukan, kepedulian sosial kita lakukan luar biasa, insya Allah kita akan saling menjaga, akan saling menyayangi. Kalau ada apa-apa kita akan cepat gitu loh. Jangan sampai misalnya ada di beberapa video, mohon maaf, kadang-kadang hoax gitu kan. Orang yang terpapar COVID sengaja ludah di mana-mana, sengaja membuang virus itu di mana-mana supaya terpapar semua, ada juga. Tapi menurut saya hal seperti itu jangan sampai diposting gitu. Dan saya yakin dan percaya, masa kita tega menularkan kepada orang lain gitu. Itu kalau ada apa-apa menimbulkan kepanikan di masyarakat. Tapi insya Allah hari ini kita dorong bersama-sama, kita perangi bersama-sama, kita lawan bersama-sama sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Baik masyarakat mohon maaf yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, kita sebut dengan duafa, kemudian teman-teman yang memang dikaruniai oleh Allah Tuhan kekayaan yang lebih, sehingga saling mengisi, saling menyayangi, dan saling menghargai seperti itu. Benar sekali. Nah, Pak Edi Purwanto, tentunya dari banyak lini kehidupan masyarakat yang sudah terganggu ataupun terdampak dengan virus corona ini, kurang lebih 1 bulan kita mengalami, Provinsi Jambi khususnya mengalami ataupun dilanda dengan virus corona ini. Apa nih Pak tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi khususnya untuk menekan nih agar tidak ada lagi dan tidak bertambah lagi pasien-pasien positif virus corona di Provinsi Jambi? Ya, kita kan 11 Maret yang lalu sudah negara udah membuat ini sebagai sebuah bencana non alam. Nah, sekarang sudah Perpres terbaru tanggal nomor 12 Presiden baru saja hari ini menetapkan menjadi bencana nasional. Jadi artinya kalau sudah bencana nasional, persiapan kita juga jauh harus lebih ekstra lagi. Nah, baru-baru ini kita baru menyetujui anggaran penanganan COVID-19 ini atau virus corona sajalah, kita yang kenal masyarakat kita corona ini, kita 200 miliar. Yang awalnya kita sudah alokasikan menggunakan biaya tak terduga atau dana talangan itu 11 miliar, dan kemarin baru kita ketok kurang lebih 200 miliar, sehingga Jambi sudah menyiapkan biaya kurang lebih 211 miliar. Nah, 211 miliar inilah yang akan kita dorong untuk penanganan ketiga aspek tadi. Aspek kesehatannya, kemudian dampak ekonominya, termasuk jaring pengamanan sosial, seperti itu. Nah, kita sama-sama tahu tadi ada 100, kan gini, kita jangan sampai bantuan yang kita berikan ke masyarakat double. Masyarakat satu sisi sudah sebagian dapat dari program Keluarga Harapan dari pusat. Ada juga sembako dari pusat, termasuk juga ada kartu prakerja. Nah, setelah itu kabupaten kota juga menganggarkannya sama untuk penanganan ini. Nah, kita juga menganggarkannya sama. Nah, kita berharap nanti ada validasi data. Data akan cek betul yang pusat mana saja. Tentu yang sudah dapat dari pusat tidak perlu kita intervensi lagi. Nah, yang sudah dapat dari kabupaten tidak perlu kita intervensi lagi gitu loh. Jadi jangan sampai ada double-double. Sehingga jangan terbagi rata. Nah, artinya sekarang ada 200 miliar memang yang baru kita rencanakan kurang lebih 120 miliar untuk tiga aspek tadi. Yang paling besar adalah untuk jaringan pengamanan sosial tadi. Jadi artinya untuk masyarakat miskin itu kita anggarkan 102 miliar. Itu kita lakukan kurang lebih 4 bulan dengan asumsi satu kakak kita kasih 230.000 rupiah. Jadi memang keluarlah angkanya di 102 miliar. Nah, ini kita sudah minta kepada eksekutif untuk merapikan datanya. Silakan jemput bola, data yang ada dikelola, divalidasi kembali. Kemudian saya minta tolong libatkan kepala desa, RT, kepala desa. Karena apa? Kepala desa sebenarnya tidak ada alasan tidak punya data yang lebih akurat.
Karena sekarang dana desa sudah sangat banyak dari pemerintah pusat. Pemerintah provinsi juga mengalokasikan 60 juta untuk dana desa itu sendiri, bantuan dari provinsi. Nah, kita dorong supaya pendamping desa, pendamping keluarga harapan, kepala desa, RT berkolaborasi bersama. Sehingga datanya betul-betul valid. Yang miskin betul-betul dapat. Jangan sampai yang tidak miskin dapat, yang miskin nggak dapat. Nah, ini jangan sampai. Termasuk kita juga akan bicarakan kemungkinan reward and punishment. Misalnya, mohon maaf dengan segala hormat, ada oknum kepala desa, validasi datanya misalnya, ternyata yang dicatat itu bukan orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Ya. Karena mau kenal A, kenal B, kerabat A, kerabat B. Nah, itu harus kita pikirkan bagaimana punishment-nya gitu loh. Sehingga muncul opsi-opsi. Kemarin diskusi sama Pak Kapolda. Pak Kapolda kan sudah punya aplikasi Sikat itu untuk mengawasi itu gitu loh. Nah, ini harus cermat gitu loh. Kalau memang ada oknum-oknum yang menyelewengkan itu, ada punishment-nya. Bisa jadi tahun depan dana desanya tidak kita turunkan kepada kepala desa yang memainkan data-data tersebut. Sehingga masyarakat betul-betul melihat negara itu hadir gitu loh, bahwa bantuan ini tepat guna, tepat sasaran gitu loh. Jangan sampai tidak tepat sasaran seperti itu. Benar, gitu loh. Ini juga akan dibagikan rata ke seluruh masyarakat Jambi nantinya. Baik, terima kasih Pak Edi. Tentunya kita nanti akan kembali menanyakan dan juga akan berdiskusi mengenai menekannya angka positif penyebaran virus corona yang ada di Provinsi Jambi. Tentunya kita akan kembali sesaat lagi di program Lebih Dekat.